Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya channel Faruk Vlogger. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Teman-teman, pagi ini saya berbagi giat kita sebagai YouTuber pemula, YouTuber yang masih sangat dini, atau biasa kita lebih mengenalnya dengan sebagai YouTuber pemula. Teman-teman semuanya, kalau kita sebagai YouTuber pemula, tentunya pengalaman kita di YouTube tentunya masih sangat minim, sangat sedikit, atau bisa disebut kita masih awam, belum begitu tahu banyak tentang seluk-beluk tentang YouTube. YouTube itu seperti apa dan tujuannya seperti apa pula, dan bagaimana dalam kita cara mengembangkan konten atau channel. Mungkin kita masih atau memang sudah paham tapi belum begitu banyak paham, masih sedikit, sangat sedikit, karena kita juga disebut sebagai pemula, dan hal itu menjadi sebuah kewajaran. Disebut kita itu masih pemula, jadi wajarlah kalau kita pengalaman kita mengenai YouTube masih belum begitu banyak. Teman-teman semuanya, di sini kadang kita sebagai YouTuber pemula, kita adalah terjadi kesalahan persepsi pikir kita, tapi kita tidak menyadarinya dan kita menganggapnya itu hal lumrah. Kita menganggapnya itu sebagai sesuatu yang lumrah dan wajar, padahal itu adalah sebuah kesalahan. Termasuk kesalahan itu adalah saya membagikannya menjadi dua, yaitu pertama, kesalahan dalam mindset. Mindset ini adalah disebut juga pola pikir kita salah dalam persepsi kita mengenai YouTube itu sendiri. Kenapa bisa salah mindset kita dalam menyikapi atau mengenali YouTube? Karena kita sebagai pemula adalah yang kita ingat adalah syarat daripada kita bisa menjadi mitra YouTube, yaitu 1000 subscribe dan 4000 jam tayang. Nah, mindset yang seperti itu pada akhirnya adalah kita kejar 1000 subscribe dan 4000 jam tayang itu sendiri, tanpa kita berpikir bagaimana untuk agar bisa mencapai itu dengan menyempurnakan konten kita dari segi kualitas video kita, dari kualitas audio kita. Kita kadang menyampingkan, tapi kita mengejar jam tayang dan 1000 subscribe. Ini termasuk mindset yang salah, teman-teman. Jadi yang benar adalah kalau kita ingin dapat 1000 subscribe dan 4000 jam tayang, yang kita upayakan adalah kita memperbaiki kualitas konten kita. Maka dengan sendirinya apa yang disyaratkan oleh YouTube kita bisa mendapatkannya. Satu contoh atau satu misal, saya ini sedang berdagang. Bikin video itu juga saya katakan saya sedang berdagang. Karena apa? Saya anggap sebagai transaksi digital. Kalau saya ingin dagangan saya rame, dagangan saya laku, dagangan saya laris, tentunya yang saya upayakan adalah saya tidak, istilahnya siapa yang akan menjadi konsumen setiap hari saya informasi agar beli dagangan saya. Tidak hanya itu, selebihnya adalah saya juga mengupayakan agar mereka itu senang, suka dengan apa yang saya jajakan. Maka upaya saya adalah memperbaiki kualitas dagangan saya. Nah, ini kembali kepada channel YouTube. Kalau kita ingin 1000 subscribe dan 4000 jam tayang, atau bahkan kita bisa mendapatkan lebih dari itu, maka kualitas konten kita selalu kita perbaiki. Dari hari ke hari kita perbaiki terus seterusnya tanpa ada henti. Itu adalah yang pertama mengenai mindset yang salah. Mari kita benahi, kita perbaiki untuk kemudian menjadi mindset yang benar sesuai
persepsi yang diharapkan oleh pihak YouTube, bukan persepsi kita sendiri, persepsi yang diharapkan oleh pihak YouTube agar kita selalu eksis dalam mengembangkan channel. Untuk yang kedua adalah continue. Nah, kesalahan kita yang kedua adalah kita tidak sanggup untuk continue, atau bahasa kita rutin, atau bahasa lainnya adalah istiqomah. Ini yang membuat kita, kalau kita tidak sanggup dengan optimal mengupayakan rutin dalam artian gini, kalau sebagai YouTuber adalah bikin video itu adalah bisa menghambat kelajunya perkembangan channel kita. Jadi intinya kalau kita tidak ingin channel kita itu tidak berkembang, maka jangan sampai kita tidak continue, artinya atau rutin bikin video. Teman-teman semuanya, dari dua kesalahan inilah, awalnya adalah kesalahan kita dalam memanage mindset kita, yang kedua adalah kita tidak continue atau tidak rutin, atau kita tidak istiqomah. Ini dapat kita tarik kesimpulan kalau letaknya termasuk diantaranya dua ini sebagai penyebab, maka setidaknya kita menghindarinya, karena tujuan awal kita adalah membuat konten kita menjadi selalu eksis, selalu berkembang dari hari ke hari dan seterusnya. Teman-teman semuanya, dalam mengembangkan konten kita adalah perlu atau butuh proses waktu, tidak instan. Saat ini kita bikin, besoknya sudah jadi dan kita dapat bom berapa atau sekian ribu subscribe, lalu kita menjadi seorang YouTuber yang benar. Tidak demikian, tapi kita butuh proses. Terus ini adalah yang berikutnya, saya mengatakan kadang seorang YouTuber itu dianggapnya sebagai seorang entertain. Nah, ini yang kadang kita membuat males ya. Males karena keadaan kita itu tidak ingin dikenal banyak orang, atau keberadaan kita tidak ingin diketahui banyak orang. Berasumsi bahwa jadi YouTuber itu sama halnya sebagai seorang entertain, yang mana keadaan kita selalu diketahui orang. Ya mungkin memang pada akhirnya keadaan kita banyak diketahui karena video-video kita. Tapi sebenarnya jadi YouTuber itu tidak lantas bisa kita artikan sebagai seorang entertain, karena seorang entertain itu tentunya ada syarat dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi. Semisal ianya punya produser, ada TV nasional dan seterusnya. Kalau kita sebagai YouTuber, kita masuk pada itu, tentunya kita ditentukan syarat-syarat kriteria. Tapi kalau kita sebagai YouTuber, kita tidak ditentukan punya syarat-syarat atau kriteria tertentu, atau punya istilahnya kelebihan tertentu, atau bahkan multi talent dalam hal apapun itu, yang di situ termasuk punya kriteria sebagai entertain. Jadi YouTuber tidak demikian. YouTuber itu yang penting punya kemauan, bisa bikin video, punya Android, sudah upload ke channel YouTube kita sendiri, sudah kita jadi YouTuber. Jadi asumsi yang salah mengenai YouTuber diartikan sebagai seorang entertain, ini perlu kita luruskan agar kita bila ingin mengembangkan channel YouTube tidak terjadi istilahnya enggan, karena dianggap dunia entertain ini dunia yang penuh resiko, karena banyak orang mengenal kita, banyak orang tahu tentang keadaan kita, pada akhirnya resiko yang kita tanggung lebih besar atau lebih berat. Tidak demikian, karena pada sebenarnya jadi YouTuber itu jumlahnya, orang jadi YouTuber itu jumlahnya banyak, tidak hanya ratusan bahkan ribuan sebenarnya. Tapi kenyataannya kita hanya mengenal mereka satu atau dua, atau bahkan hanya puluhan yang
kita kenal. Artinya apa? Jadi YouTuber itu tidak lantas kita artikan sebagai seorang entertain. Kalau entertain, TV-nya TV nasional otomatis banyak yang mengenal. Tapi kalau YouTuber tidak demikian. Kadang orang kalau tidak tahu nama channel kita, mereka tidak tahu tentang kita, mesti kita sebenarnya sebagai seorang YouTuber. Ya, itulah teman-teman semuanya. Jadi YouTuber itu jangan diasumsikan sebagai seorang entertain. Jadi YouTuber itu hanyalah orang yang punya hobi bikin video lalu diupload ke channelnya, setidaknya hanya untuk istilahnya apa ya, bukan tujuan awal ingin dikenal banyak orang. Jadi perlu digarisbawahi antara kita sebagai seorang entertain atau seorang YouTuber. Ya memang ada sebagian atau bahkan sebagian lebih banyak mungkin ya yang juga dari kalangan entertain yang pada akhirnya terjun di dunia YouTuber. Tapi ya tidak keseluruhan seorang entertain itu jadi seorang YouTuber, atau seorang YouTuber juga tidak banyak yang kemudian menjadi seorang entertain. Karena menjadi entertain itu ada syarat kriteria yang tertentu yang harus dimiliki, yang di situ sudah ditentukan oleh produser ya. Jadi perlu digarisbawahi, asumsinya jangan salah. Karena kalau asumsi yang salah itu nantinya kita akan timbul pemikiran yang salah pula, timbul opini yang salah pula. Kita mau mengawali jadi YouTuber enggan, karena dianggapnya kita seakan terjun di dunia entertain. Teman-teman sekalian, dari uraian saya ini yang awalnya saya mengurai tentang dua kesalahan yang harus dihindari sebagai YouTuber, dan dilanjutkan ulasan yang berikutnya tentang opini yang salah, asumsi yang salah mengenai kita, keadaan kita sebagai seorang YouTuber yang seharusnya tidak berasumsi kalau YouTuber itu sebagai seorang entertain. Teman-teman semuanya, dari sinilah ulasan saya yang saya berharap ulasan saya ini bisa menjadi sebuah inspirasi, bisa menjadi sebuah motivasi, dan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam saya membuat atau mengulas sebuah masalah ini terdapat banyak kesalahan atau semisal bulat ulasannya, uraiannya dari awal hingga akhir nggak jelas. Saya karena masih dalam tahapan belajar, tahapan sangat-sangat pemula yang masih perlu banyak penyempurnaan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya pribadi